Rubahlah dirimu sebelum terlambat. Motivasi hidup. Kali ini kita akan membahas apa pentingnya berubah dan apa saja manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pernah nggak merasa ada keinginan untuk berubah? Ingin jadi pribadi yang lebih baik, tapi kita terus menundanya. Kadang kita selalu berpikir nanti saja, sampai akhirnya kita belum juga melakukan perubahan besar dalam hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, mengapa penting untuk berubah? Kesadaran bahwa waktu adalah amanah. Pentingnya waktu dalam Islam dengan yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Asr, di mana Allah bersumpah demi waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dan betapa kita diminta untuk memanfaatkannya. Waktu yang kita miliki saat ini adalah kesempatan, dan jika kita tidak bijak memanfaatkannya, maka kita hanya akan membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Yang kedua, tujuan hidup dalam Islam. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan perubahan adalah bagian dari peningkatan diri dalam ibadah itu. Ketika kita berubah untuk lebih baik, kita semakin dekat kepada tujuan pencipta kita. Yang ketiga, kebiasaan menunda perubahan. Jadi, banyak dari kita suka menunda dengan alasan nanti saja kalau waktunya tepat, atau nanti saja kalau ada kesempatan. Padahal kesempatan untuk berubah bisa jadi hanya datang sekali. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena melewatkan kesempatan tersebut. Yang keempat, tanda Allah menginginkan kita untuk berubah. Cobaan dan ujian hidup. Ketika kita mengalami cobaan atau masalah yang berat, bisa jadi itu adalah cara Allah memanggil kita untuk berubah. Cobaan kadang datang sebagai bentuk teguran lembut dari Allah agar kita kembali padanya, kembali ke jalannya maksudnya. Yang kelima, kesempatan untuk merenung. Kadang Allah membiarkan kita dan memberi kita momen untuk merenung di tempat yang tenang. Mungkin saat kita sedang sendiri atau dalam keadaan damai. Ini bisa jadi panggilan untuk introspeksi diri, agar kita merenungkan langkah-langkah hidup yang lebih baik. Yang keenam, rasa tidak puas dalam diri. Ada kalanya kita merasa tidak puas atau gelisah, meskipun kehidupan terlihat baik-baik saja. Bisa jadi perasaan ini adalah dorongan dari Allah untuk berbuat, dan kita sadar akan hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam ibadah maupun sikap kita. Yang ketujuh, langkah-langkah untuk memulai perubahan sebelum terlambat. Membangun niat yang kuat dalam Islam. Niat adalah awal dari setiap amalan. Ketika niat kita kuat, perubahan yang kita jalani akan terasa lebih mudah. Disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah melihat niat kita dan memberikan kemudahan sesuai dengan kekuatan kita. Yang kedelapan, mulai dengan tindakan kecil. Perubahan tidak harus drastis. Kita bisa mulainya dari hal kecil, seperti membiasakan diri sholat tepat waktu, menambah bacaan Al-Quran, atau mengurangi kebiasaan buruk. Yang penting perubahan kecil ini dilakukan konsisten.
karena Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi berkelanjutan. Yang kesembilan, berdoa memohon pertolongan Allah. Ingat bahwa dalam proses perubahan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah agar diberi keistiqomahan dan kemudahan dalam setiap langkah memperbaiki diri. Apa yang akan kita peroleh dari perubahan ini? Yang pertama, kedekatan dengan Allah. Kalau kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan merasakan ketenangan yang lebih. Karena semakin dekat dengan Allah. Seperti yang disebutkan di surat Ar-Ra'd 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Yang kedua, hidup yang lebih bermakna dan terarah. Ketika kita berubah, hidup kita akan terasa lebih terarah. Kita jadi lebih punya tujuan dan visi yang lebih jelas, serta meninggalkan hal-hal yang merugikan. Perubahan menuju kebaikan akan membuat hidup kita lebih bermakna. Yang ketiga, pahala dan ganjaran. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Bahkan perubahan kecil yang kita lakukan sehari-hari akan dihitung sebagai amal baik yang bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Waktu terus berjalan dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Semakin cepat kita berubah, semakin banyak pula kebaikan yang bisa kita lakukan. Ayo mulai sekarang.